Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Shalom. Papa Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang salah memahami apa itu doa. Ada orang yang mengatakan bahwa doa itu harus dijawab oleh Tuhan. Tidak semua doa harus dijawab oleh Tuhan. Papa Mama bayangkan, Papa Mama, kalau semua doa dijawab sesuai dengan kehendak kita, kehendak manusia, mungkin saya tidak ada lagi di sini. Karena apa, Bapak Mama? Kita tidak tahu, mungkin ada musuh kita yang berdoa bagi kecelakaan kita. Dia menaikkan doa kutuk pada kita. Atau sebaliknya. Oleh karena itu tidak semua doa itu harus sesuai dengan kehendak kita. Dan kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini menunjukkan bahwa doa diperlukan untuk mengokohkan hati, menguatkan diri kita. Tuhan Yesus dan para murid tidak asing dengan Taman Getsemani. Beberapa kali dalam penginjilan mereka, pekabaran, pewartaan tentang kerajaan Allah, tentang firman Tuhan, mereka sering lewat Taman Getsemani dan beristirahat. Tapi pada saat ini hal yang berbeda, karena mereka sampai ke taman itu bukan hanya beristirahat, tetapi berdoa. Dan pelajaran penting yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, bagaimana ia berdoa di tengah-tengah beban yang harus ia pikul, di tengah-tengah hal yang harus ia hadapi, kesengsaraan yang harus ia alami. Dalam kemanusiaannya ia takut, tetapi ia tetap mengatakan, "Ya Allah, ya Bapa, janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Perkataan di dalam doa ini menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus benar-benar berserah kepada kehendak Tuhan. Banyak orang Kristen masa kini yang berdoa itu paksa Tuhan, Pak Mama. Meminta tapi lupa berserah pada kehendak Tuhan. Minta kesembuhan tapi tidak berserah pada kehendak Tuhan. Minta diberkati tetapi tidak berserah pada kehendak Tuhan. Berserah berarti sekalipun kita meminta, kita tahu Tuhanlah yang punya hak. Papa Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tugas dokter apa? Mengobati. Jadi dokter kalau kita pergi dia kasih obat. Tugas pendeta majelis hamba Tuhan adalah tapi yang kasih sembuh siapa? Tuhan. Ini kunci doa. Berdoa di dalam permohonan kepada Tuhan, tetapi berserah pada kehendak Tuhan. Ini ada yang bilang, Bapak Pendeta, itu berdoa, tapi tidak jadi Bapak Pendeta. Jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak Tuhan yang nyata dalam kehidupannya. Apapun persoalan yang kita hadapi, Papa Mama, berat sekalipun, di dalam doa kita harus menyadari, biarlah kehendak Tuhan yang jadi dan jangan kehendak kita. Kalau kehendak Tuhan yang jadi, maka yang bertanggung jawab siapa? Tuhan. Dia yang tahu mana yang baik, maka dia yang bertanggung jawab atas kehendaknya yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kehendak kita yang jadi, maka kita siap bertanggung jawab sendiri. Itu berat. Hal yang kedua, dalam kebenaran firman Tuhan ini, di tengah beban penderitaan yang harus dipikul oleh Tuhan Yesus, kemanusiaannya pun merasakan ketakutan. Bahkan Tuhan berkata, "Ya Abah, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Ambillah cawan ini." Bahasa sederhananya, Tuhan, kalau boleh, jangan kok. Doa harus membuat pertimbangan dengan Tuhan. Jangan kita seperti orang yang benar-benar di dalam doa itu kita tidak percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Tetapi jangan juga kita terlalu, orang kota bilang, overacting. Terlalu percaya diri, jadi kita bilang pasti sembuh. Saya doa ini pasti sembuh. Iya. Ada banyak pendoa, ada banyak hamba Tuhan di mana-mana mereka katakan bukan lagi nama Tuhan, bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak mereka. Mereka bilang, "Oh, itu aman. Saya kalau sampai kecil."
Coba dibayangkan, seandainya waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani waktu itu, lalu Bapa di sorga bilang, oh nah sudah, tak usah lanjut lah. Nah kita soal pasti. Karena kita tidak mampu untuk memikul penderitaan akibat dosa yang kita lakukan. Tapi tidak. Kehendak Tuhan selalu berlaku bagi kehidupan. Mungkin di saat kita mengalami persoalan, kita berdoa, Tuhan, kalau boleh ini jangan menimpa saya, Tuhan, penyakit ini jangan menimpa saya, Tuhan. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Percayalah, pasti Tuhan punya maksud dan rencana besar dalam kehidupan kita. Bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Bagi anak-anak, orang tua, sanak saudara kita. Sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kemanusiaannya, Ia membuat pertimbangan dengan Tuhan. Tetapi kehendak Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan Yesus Kristus dalam kemanusiaannya baik bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu jemaat Tuhan, menghayati minggu sengsara yang keempat, ingatlah bahwa jika Tuhan saja berdoa dalam kemanusiaannya, kita juga harus berdoa. Yang kedua, berdoa berarti berserah pada kehendak Tuhan, bukan paksa kehendak kita jadi. Yang ketiga, berdoa berarti mengungkapkan perasaan kita secara jujur dengan pertimbangan kepada Tuhan. Selanjutnya, biarkan Tuhan yang menjawab seturut dengan kemauannya. Buat apa yang kita buat, doakan apa yang perlu kita doakan, tetapi biarkanlah Tuhan yang bekerja bagi kita. Selamat memasuki minggu sengsara keempat. Tuhan Yesus memberkati, Roh Kudus menolong kita. Amin.